Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Cak Nun jadi karyawan Allah, atau Cak Nun bisa juga dikatakan membahas tentang jadi karyawan Allah, ya. Ini menjadi bahasan yang sangat menarik karena memang sebenarnya manusia itu tinggal dihadapkan pada pilihan, mau merasa menjadi karyawannya Allah atau mengklaim bahwa hidup itu menjadi dirinya sendiri, punya hak penuh atas dirinya sendiri, dan mati ditanggung sendiri. Luar biasa, dalam banget Cak filsafat hidup ente, ya kan? Nah, ini digambarkan oleh Cak Nun dalam bahasa Jawa. Mungkin saya bisa bantu menerjemahkan dikit-dikit ke bahasa Indonesia. Kalau kamu nyetir mobil sendiri ke Boyolali, ya, asalnya itu ngomongnya begitu, pemirsa. Saya jadi ingat Boyolali itu adalah tempat di mana Jokowi waktu kecil menghabiskan masa hidupnya, dan kabarnya di situ juga lah tempat para PKI itu tinggal di kampung itu, gitu loh. Mayoritas, ada yang mengatakan tuh 100% tuh PKI semua. Nggak tahu bener apa enggak, tapi setidaknya mayoritas. Dan Jokowi juga kabarnya punya berangkas keuangan di sana, katakan begitu. Tak pikir Cak Nun mau ngomong persoalan Jokowi, ternyata enggak. Jadi kalau Anda mau nyopir sampai lewat Boyolali, kalau mau beli bensin, beli sendiri kan? Iya. Jalan sendiri, capek sendiri, ya. Tapi kalau ketabrak, siapa yang ngurus? Ya sendirilah. Nah, bayangkan kalau sampean itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup Anda itu menjadi karyawannya Allah. Itu katanya kan. Jadi seluruh hidup kita itu, kalau kecelakaan, kalau kita mengerjakan sesuatu, menghadapi resiko, ya kan? Misalnya kita diperintahkan sedekah, pada akhirnya sampai miskin, sampai mati misalnya. Tapi nggak ada sih orang itu sedekah kemudian akhirnya malah miskin. Yang ada itu malah bisa menjadi lebih kaya lagi. Aneh kan? Matematikanya gimana coba? Kalau pakai matematika sederhana seperti yang kita pelajari di sekolah, nggak nyambung. Karena punya uang 1 miliar dikasihkan 500 juta, itu pasti yang ada dalam pikiran orang itu adalah 500 juta yang tersisa. Kalau dikasihkan 700 juta, ya tinggal 300 juta. Itu matematika sederhana. Enggak saya mengatakan matematikanya orang kafir, enggak. Itu matematika sederhana. Tapi kalau dalam matematika Islam, itu ada unsur yang namanya fenomena tak langsung. Ya, kalau kita memberikan uang dalam bentuk sedekah yang banyak, ya, uang itu pada saat itu, jadi ada dimensi waktu yang tidak dihitung oleh matematika tapi dihitung oleh Islam, ya memang segitu. Tetapi pada saat yang akan datang itu berubah, ya. Karena apa? Orang menjadi terkenal karena sedekahnya itu. Kalau orang itu dikenal karena sedekahnya, maka biasanya orang akan banyak membawakan informasi yang penting. Ya, karena mereka ini yang bawa informasi ini yakin orang yang suka sedekah itu pasti bukan penipu, ya kan, bukan bakhil, dan mungkin dia juga akan mengharapkan hadiah. Dan biasanya yang seperti ini tidak dibagi-bagi dengan orang lain. Ketika orang mendapatkan kepercayaan publik seperti yang dialami oleh Abu Bakar, ketika sedekahkan kekayaannya habis, dia datang ke pasar. Banyak orang ngasih modal kepada Abu Bakar. Karena apa? Bisa dipercaya. Begitu, pemirsa. Dan itu terjadi setelah orang itu teruji dengan kebaikannya dalam bersedekah. Tapi bahkan sampai kalau kita ini menjadi karyawan Allah, saya mencoba menerjemahkan dan menafsirkan apa yang dikatakan oleh Cak Nun. Disuruh jihad di jalannya. Ini ada musuh tuh, ya kan? Kamu, ya kan? Saya suruh kamu perangi mereka. Peranglah kita kan. Nah, perang, kemudian mati. Siapa yang menanggung kematian kita? Allah juga. Dan itu bahkan dikatakan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu sebetulnya tidak mati
sudah dikatakan meninggal tapi tidak mati. Bagi manusia saja melihat itu adalah meninggal, tapi bagi Allah tidak mati. Mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari sisinya. Dan ada gambaran yang lebih luar biasa. Kalau dia dihidupkan kembali di dunia, dia akan menyerukan kepada orang-orang yang masih hidup, ayo kita jihad. Akan seperti itu. Karena kalau mati malah enak, kan seperti itu kan gambarannya yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, hidup di sisi Allah dengan rezekinya. Dan memang ya sebetulnya misi hidup manusia di dunia ini dalam bahasanya Cak Nun ya karyawannya Allah. Allah lah yang direktur utamanya. Ya kan? Tetapi dalam konteks Islam itu sendiri ya mirip-mirip seperti itu. Ya kita ini menjadi hambanya Allah. Seluruh hidup kita ini menjadi hambanya Allah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita clear dengan ini, selesai persoalan hidup di dunia ini. Mau hidup, mau mati, mau kaya, mau miskin, no problem. Selama kita menjadi karyawan Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.